لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أبعد. Pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga keimanan senantiasa menyertai kita semua. Syukur Alhamdulillah saya Aminullah dapat menyapa Anda semua di dalam program Kajian Islam, yaitu Kajian Ruqyah Syariah, dan telah hadir di ruang studio kami yaitu Al-Ustaz Hasan Mubarak Al-Hafiz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan setelah dari NTB Ustaz? Alhamdulillah. Dan di sana kita mengadakan ruqyah, terakhir ruqyah mandiri. Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar Alhamdulillah. Berjalan Alhamdulillah. Baik pemirsa, tentunya dalam program ini pemirsa dapat berkonsultasi di line telepon kami di 0822 11111332, dan jika Anda ingin bertanya melalui pesan singkat silakan saja ditujukan di nomor 0822 11111332. Dan tentunya pemirsa dapat menyaksikan kajian Ruqyah Syariah ini melalui web streaming kami di www.wesalonline.tv. Baik pemirsa, langsung saja Al-Ustaz Hasan Mubarak Al-Hafiz akan menjelaskan tema kita pada malam hari ini, yaitu menangkal gangguan jin dengan akidah tauhid. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat dipahamkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat sunnah adalah salah satu nikmat yang terbesar setelah nikmat Al-Quran. Kenapa? Karena tidak semua orang Islam dipahamkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, Allahumma tawaffani 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah hambamu ini di atas Islam dan sunnah. Para pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu masalah yang sangat besar, yaitu berkaitan dengan menangkal jin dan sihir dengan akidah sahihah, dan serta training ruqyah mandiri syariah. Dan insyaallah setelah kita membahas tentang tauhid ini, kedepannya nanti kita akan mengajarkan tata cara bagaimana ruqyah mandiri secara syar'i yang diajarkan oleh para salafus saleh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah para pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tauhid itu adalah agama
dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan dengan satu tujuan, yaitu tauhid, mengajak umat ini untuk kembali kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkanku, untuk beribadah kepadaku. Ini surat Az-Zariyat 56. Di dalam ayat ini dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid bahwasanya liya'budun maksudnya itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan satu tujuan, baik itu kita manusia biasa maupun jin itu sendiri, dan tujuan kita adalah untuk menegakkan tauhid dan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi tujuan kita bukanlah untuk berbuat zalim. Tujuan kita bukanlah untuk berbuat kesyirikan. Tujuan hidup kita bukanlah berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, akan tetapi tujuan hidup kita adalah guna untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Nasihat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah Tabaraka wa taala menciptakan Adam alaihi salam, kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Dan ingatlah, Allah berfirman kepada para malaikat, dan ingatlah bahwa aku akan menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah, seorang manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ditanya para malaikat, "Ya Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan di permukaan bumi may yufsidu fiha, mereka yang akan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, wa yasfikud dima, dan mereka juga manusia juga akan saling menumpahkan darah." Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk apa? Untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Usjudu li Adam, wahai para malaikat itu, sujudlah kalian kepada Adam. Kemudian fasajadu, seluruh para malaikat semua sujud kepada Adam alaihissalam. Namun ada di antara hamba Allah yang tidak mau bersujud kepada Adam. Siapakah mereka? Illa iblis. Dan iblis inilah yang enggan dan tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Ta'ala. Dari jamaah para pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika iblis divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang ingkar kepadanya, hamba-hamba yang Allah, sejak itu pula iblis bersumpah dengan nama Allah. Apa sumpah iblis tersebut? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah. Coba bayangkan jemaah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa iblis bersumpah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa sumpahnya iblis? La ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, karena engkau telah memvonis aku yaitu menjadi hamba yang ingkar kepada engkau, hamba yang kufur kepada engkau, maka aku akan menyesatkan seluruh hamba-hambamu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas.
Jemaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya iblis telah bersumpah kepada kita agar selalu dan senantiasa menyesatkan umatnya, menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lurus. Oleh karenanya, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya iblis akan menyesatkan kita dan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan dan kesesatan kepada Allah, maka jalan yang paling ampuh untuk menangkal gangguan jin itu sendiri adalah dengan akidah sahihah. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memiliki akidah yang sahihah, memiliki tauhid yang lurus. Kenapa? Ketika kita memiliki tauhid yang lurus, maka iblis la'natullah alaih akan sulit untuk menggoda dan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah syaitan, bahwa syaitan ternyata sangat sulit untuk menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, sesungguhnya syaitan laisa lahu sultan, tidak ada kekuasaan, tidak akan bisa menguasai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang seperti apakah yang tidak bisa dikuasai oleh syaitan? Alladzina amanu, yaitu hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya syaitan tidak akan pernah bisa di dalam kitabnya Majmu' Fatwa belum menyebutkan bahwasanya tidak ada kekuatan yang paling ampuh, kekuatan yang paling dahsyat, senjata yang paling canggih untuk menangkal gangguan jin itu sendiri kecuali memiliki akidah dan tauhid yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ingatlah jemaah kaum muslimin bahwa yang tidak bisa diganggu oleh syaitan bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Akan tetapi yang kedua adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa ada dua golongan, dua kelompok. Yang mana dua kelompok ini yaitu kelompok yang tidak akan bisa ditipu dan dirayu oleh syaitan. Mereka semua ini tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan dari jalan Allah yang lurus. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki tauhid yang lurus, memiliki akidah yang sahihah. Lantas pertanyaan adalah, akidah seperti apakah yang ditakuti oleh syaitan? Akidah seperti apakah yang membuat syaitan itu sulit untuk menyesatkan kita? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-An'am, surat yang ke-6 di ayat yang ke-82. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, pemirsa WSL TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda ingin melihat bahwa seperti apakah akidah, seperti apakah tauhid yang mana syaitan itu sulit untuk menyesatkan manusia, maka lihatlah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah yang ke-6 yaitu surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
yaitu adapun orang-orang amanu yang beriman kata Allah, walam yalbisu, kemudian mereka tidak mencampur adukkan iman mereka bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka juga akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa WSL TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyebutkan orang-orang yang beriman yang tidak akan disesatkan oleh iblis, yang tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Itu orang-orang yang memiliki keimanan, kemudian keimanan mereka itu tidak dicampur adukkan dengan kezaliman. Lantas pertanyaan adalah, kezaliman di dalam ayat ini, kezaliman berupa apa? Ya, ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir di juz yang kedua, ketika turun ayat ini, falamma nazalat hadhil ayah wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qala ashabuhu wa ayyuna lam yudlim nafsah ya Rasulullah, fanazalat inna syirka la dzulmun 'adzim. Maka Ibnu Katsir rahimahullah membawakan satu riwayat yang sahih dari Allah mengatakan orang-orang yang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Nah, ketika turun ayat ini, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsah?" Tidak ada di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim, wahai Rasulullah. Pasti di antara kami suka berbuat kezaliman terhadap diri kami sendiri, wahai Rasulullah. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak terlepas dari namanya kezaliman. Pasti kami melakukan kezaliman, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Tidakkah kalian melihat bagaimana perkataan seorang yang saleh?" Maksudnya perkataan orang yang saleh di sini adalah Luqmanul Hakim. Ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya dan dia mengatakan bahwasanya, "Ya bunayya, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pemirsa WSL TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, bisa kita simpulkan bahwasanya akidah atau tauhid yang tidak bisa diganggu dan tidak bisa dirayu oleh syaitan, itu adalah seorang yang memiliki akidah dan tauhid dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba memiliki akidah yang lurus dan akidah yang tidak pernah dicampur dengan kesyirikan kepada Allah, kemudian Allah menyebutkan ulaika lahumul amnu, bagi mereka akan mendapatkan keamanan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau menyebutkan bahwasanya keamanan di sini maksudnya itu adalah al-amnu fil akhirah, yaitu keamanan di akhirat. Orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan dan iman mereka senantiasa lurus, tauhid mereka senantiasa lurus menghadap Allah dan tidak pernah mencampur adukan dengan kesyirikan walaupun satu kali, maka di akhirat kelak mereka akan mendapatkan keamanan. Mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dunia ulaika wahum muhtadun, dan di dunia mereka akan mendapatkan hidayah. Hidayah di sini berupa ilmu dan berupa amal. Para pemirsa WSL TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita menghindari dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun syirik, karena para ulama menjelaskan bahwa syirik itu dibagi menjadi 3.
Bahwa yang pertama adalah asyirku al-asghar, yaitu syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini contohnya adalah sebagaimana riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah. Contoh, kita bersumpah dengan demi bulan, demi matahari, ya, demi api dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita bersumpah dengan selain nama Allah. Maka Rasulullah menyebutkan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad asyraka au kafara, maka sungguh orang itu telah berbuat syirik atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa Risal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama adalah syirik yang kecil. Kemudian yang kedua adalah asyirku al-akbar, yaitu syirik yang besar. Nah, syirik yang besar ini adalah syirik yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Ketika seorang hamba melakukan kesyirikan yang besar ini, maka dia telah keluar dari agama Islam. Contoh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, di antara contoh orang-orang yang melakukan kesyirikan yang besar adalah at-tawafu 'indal ketika kita semua mendatangi para dukun, orang pintar, paranormal dan lain sebagainya, kemudian kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh mereka semua, maka Rasulullah SAW telah menyebutkan faqad kafara ala unzila ala Muhammadin SAW. Maka sungguh orang ini telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sahih Muslim, man atakahinan aw arrafan fayatasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, mendatangi orang pintar, ya, bukan hanya mendatangi bapak-bapak sekalian, akan tetapi ketika seorang mendatangi kemudian percaya terhadap apa yang dikatakan oleh dukun. Kalau hanya sekedar mendatangi untuk ngetes, itu Syekh Utsaimin membolehkan untuk ngetes apakah benar atau salah. Tapi kalau dia mendatangi dan dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kafir dan telah ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwa syirik yang kedua adalah syirik yang menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga, asyirku al-khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Nah, inilah syirik yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, inna akhwafu alaikum asyirku al-khafi. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian semua para sahabatku adalah syirik yang tersembunyi. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik yang tersembunyi? Maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika huwa ar-riya'u, itulah riya. Yaitu apa? Ketika dia beramal, dia ingin menampakkan amalannya. Ketika dia beribadah, ibadahnya ingin dipuji oleh manusia. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga inilah macam-macam kesyirikan. Nah, ketika seorang hamba tadi dia beriman kepada Allah, kemudian dia menghindari daripada tiga kesyirikan yang dijelaskan para ulama tadi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya tidak ada gunanya, percuma kita banyak berzikir kepada Allah,
percuma kita senantiasa zikir pagi dan petang, namun akidah kita belum lurus. Betapa banyak orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, zikir pagi petang, ya, senantiasa membaca ayat kursi tiap hari, tiap pagi dan tiap petang, ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi tauhidnya itu belum lurus. Nah, ketika seorang hamba, ya, dia senantiasa berzikir kepada Allah, namun akidahnya tidak lurus, ini kisah nyata ikhwan kita sendiri. Suatu hari bermalam di hotel yang ada di di pantai selatan sana, yaitu terkenal dengan pantai Roro Kidul. Nah, ketika dia mendatangi hotel itu, dia bertanya kepada petugas hotel, Pak, apakah masih ada kamar yang kosong? Lantas petugas hotel itu menjawab, sudah habis Pak, kotanya sudah habis. Cuman sebenarnya masih ada. Kamar nomor 13 itu masih kosong Pak. Cuman itu dihuni oleh penghuni laut ini. Maksudnya adalah Roro Kidul. Maka ketika ikhwan kita ini memaksa petugas hotel ini, kalau begitu Anda selamat. Apa kata ikhwan kita ini? Allah, saya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkeyakinan dia kepada Allah, akhirnya bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya dia bermalam di hotel, ya, kamar nomor 13. Nah, setelah dia masuki hotel tersebut, lantas dia membaca satu kalimat. Nah, ini bapak-bapak ibu sekalian, setiap antum memasuki satu tempat, ya, baik itu tempat yang baru maupun tempat yang biasa antum lewatin, jangan lupa membaca satu kalimat yang sangat mujarab, yaitu kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ketika ikhwan kita ini membaca satu kalimat itu dan dia membuka jendela hotel tersebut, dan dia membuka dan dia menunggu kedatangan daripada Roro Kidul. Sampai pagi Roro Kidul tidak datang ke kamar nomor 13. Setelah dia keluar dari hotel itu mengembalikan kuncinya, lantas petugas hotel bertanya, "Wahai Bapak, selamat Anda tidak diganggu sama Roro Kidul." Sehingga apa? Masya Allah. Dan dia menjelaskan, wahai Bapak petugas hotel, ingatlah, ketika kita yakin dan memiliki akidah yang lurus dan akidah yang sahih, maka tidak akan pernah setan-setan itu bisa mengganggu kita. Masya Allah. Coba bayangkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apa yang membuat ikhwan, ya, saudara kita ini selamat daripada gangguan setan ini cuma satu, itu apa? Memiliki akidah, memiliki tauhid, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika antum semua memiliki akidah yang lurus, kemudian tidak tercampur dengan keraguan sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dan melindungi antum semua dimanapun antum berada. Atau sebaliknya, ketika antum memiliki akidah, namun akidahnya masih ragu-ragu dan masih campur dengan kesyirikan kepada Allah, maka inilah yang membuat setan gampang masuk ke tubuh kita. Para pemirsa Al-Sat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah di lapangan. Ada dua orang ikhwan. Ikhwan ini dua-duanya suka sama seorang akhwat. Akhwat ini qadarullah ternyata anak dukun, Pak. Anak dukun. Nah, ketika ikhwan yang pertama mendatangi akhwat ini,
dan mendatangi orang tua yang ingin melamar akhwat ini. Wahai bapak, sengaja saya datang ke sini untuk melamar anak bapak. Apa kata bapak dukun ini? Gini saja, saya akan menerima lamaran kamu dengan satu syarat. Maka ikhwan yang pertama bertanya kepada dukun ini, apa wahai bapak? Maka setelah kamu pulang dari rumah, pulang ke rumah kamu, dan kalau kamu mampu menahan ilmu saya, ya saya akan kirim ilmuku, ya kemudian kamu mampu menahannya, maka kamu bisa melamar dan menikahi anak saya. Akan tapi kalau kamu tidak bisa ya menahan ilmu yang saya kirim, maka percuma, kamu tidak akan bisa menikahi anak saya. Akhirnya Masya Allah, setelah dia pulang ke rumah, dia berwudu, dia ngaji, dia baca Al-Quran, dia terus berminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Nah, cuman satu yang dia tidak dia lakukan, ya, dia kurang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika dia sholat dan dia baca Al-Quran, dia mengatakan, kena enggak ya? Akhirnya apa? Ternyata kiriman sihir dari dukun itu kena, dan sehingga ikhwan yang melamar anak dukun tadi langsung muntah darah. Masya Allah, ini adalah penyebab bahwasanya seorang yang memiliki akidah, namun akidahnya masih ragu-ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, datanglah ikhwan yang kedua tadi. Dia ingin melamar anak dukun juga, seperti ya sebagaimana ikhwan yang melamar anak dukun tadi yang pertama. Wahai bapak, saya ingin menikahi anak bapak. Apa katanya? Saya akan menikahkan kamu dengan anak saya dengan satu syarat. Sebagaimana syarat ya saudara kamu yang pertama. Setelah kamu pulang ke rumah, saya akan kirim sihir saya, dan kalau kamu mampu menahan sihir saya, kamu akan kamu akan aku nikahkan dengan anak saya, kata dukun ini. Masya Allah, dengan kejadian yang sama, bapak-bapak ibu sekalian rahmati Allah, ikhwan tadi tidak sholat, tidak berwudu dan lainnya, biasa-biasa saja ketika sampai di rumahnya. Cuma satu yang dia miliki, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yakin bahwa saya tidak akan bisa diganggu dan ditembus dengan kekuatan sihir kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin bahwa Allah pasti melindungi saya. Dengan keyakinan seperti itu, Masya Allah, ternyata benar bahwa kekuatan sihir tidak akan bisa kena ikhwan yang kedua tadi. Kenapa? Karena satu, dia yakin betul bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya. Inilah kisah yang mana kisah tersebut, mereka yang memiliki akidah yang lurus, memiliki akidah yang sahih, dan memiliki akidah yang tidak sedikit pun ada keraguan dengan akidah mereka. Amanu innal ladzina amanu wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim tsumma la yartabu. Itu mereka yang beriman dengan harta dan jiwa mereka, ya, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka, tsumma la yartabu, dan mereka tidak ada sedikit pun keraguan terhadap iman mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memiliki akidah, memiliki keimanan, dan keimanan mereka sedikit pun tidak ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa Al TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari kesimpulannya bahwasanya akidah yang menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan, akidah atau tauhid yang menyelamatkan kita dari gangguan syaitan, itu adalah akidah seperti akidah yang dibawa oleh para salafus saleh, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang mana akidah tersebut sudah dijelaskan langsung oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, yaitu walam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu akidah yang tidak dicampur adukan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesyirikan, dan mudah-mudahan
kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya syaitan. Dan ingatlah bahwasanya syaitan adalah musuh kita yang nyata dan harus kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya mereka. Ini yang bisa saya sampaikan insyaallah. Kita sedang makan, Ustaz, tolong datang Ustaz, pokoknya Ustaz harus datang, kalau enggak anak saya akan mati katanya. Masya Allah, ini salah satu akidah yang akidah yang mesti minim. Oleh karenanya nanti insya Allah kedepannya kita akan menjelaskan bagaimana cara apa yang tadi telah dijelaskan, tapi kita akan undur diri sejenak. Baik, besar satu yang Allah dimanapun Anda berada, kami akan undur diri sejenak untuk mengumandangkan waktu azan Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Inspirasi. Bapak, pemirsa USL TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dalam program Kajian Ruqyah Syariah bersama Al-Ustaz Hasan Mubarak Al-Hafiz. Insya Allah Al-Ustaz Hasan Mubarak Al-Hafiz akan memberikan kepada kita terapi Ruqyah Mandiri. Baik Ustaz, mungkin pemirsa juga ingin menantikan bagaimana sih terapi Ruqyah Mandiri yang sesuai dengan sunnah gitu Ustaz. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa USL TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kedua ini kita akan mempelajari bagaimana tata cara ruqyah mandiri secara syar'i. Karena banyak orang yang mengajarkan ruqyah, namun ruqyahnya itu tidak syar'i. Karena perlu jamaah ketahui bahwasanya ruqyah itu ada dua. Yang pertama adalah ruqyah secara syari'iyah, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun yang kedua adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Dan pada kesempatan ini kita akan mengajarkan bagaimana metode, cara ruqyah mandiri secara syar'i. Karena perlu antum ketahui semua bahwasanya di dalam kehidupan kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala namanya sakit. Dan ketika kita sakit, kita harus menanamkan keyakinan yang mantap bahwasanya wa idza maritu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka ini salah satu akidah kita. Maka ketika kita sakit, tidak diperbolehkan kita menyandarkan kesembuhan kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menyandarkan kesembuhan secara mutlak itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum kita memulai ruqyah mandiri secara syariah, mungkin bapak-bapak pemirsa USL TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di rumah, mungkin yang di kamarnya ada gambar-gambar, silakan diturunkan. Foto makhluk yang bernyawa silakan diturunkan. Antum semua yang masih merokok, silakan dimatikan rokoknya. Kemudian yang belum berwudu, kemudian silakan berwudu semuanya. Kita akan mengajarkan ruqyah secara syar'i insyaallah. Para pemirsa USL TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ruqyah mandiri itu ada beberapa metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Yang pertama, metode usapan. Metode usapan ini nanti kita akan ajarkan bahwa ini adalah salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki
yang mana laki-laki saat itu sedang sakit. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ya, al-mu'awwizataini, al-falaq dan an-nas. Kemudian beliau mengusapkan ke tubuh si laki-laki yang sakit tadi. Maka ini adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, metode tepukan. Metode tepukan ini adalah salah satu sunnah. Dalilnya adalah ketika seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang sakit dadanya. Ya Rasulullah, saya sedang sakit dada ya Rasulullah. Apa yang harus dilakukan? Kalau Rasulullah SAW menepuk, ukhruj ya Abdullah, menepuk dada si laki-laki itu sambil membentak, ukhruj ya Abdullah, keluar wahai musuh-musuh Allah. Kemudian yang ketiga adalah metode dengan metode tiupan. Nah, tiupan di sini jelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bisa juga dengan tiupan sambil mengeluarkan air liur sedikit. Ya, air liur sedikit, ya tidak banyak ya. Untuk mengusir penyakit baik secara medis maupun non medis. Kemudian yang selanjutnya adalah metode dengan menggunakan minyak zaitun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu az-zaitun wadhahinu fa innahu min syajaratin mubarakatin." Makanlah minyak zaitun tersebut dan oleskan ke tubuh kalian, kata Rasulullah, karena sesungguhnya dalam minyak zaitun itu, minyak zaitun itu adalah dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita gunakan ya sebagai terapi untuk mengusir gangguan jin dan sihir, insyaallah bisa disembuhkan lewat perantara itu insyaallah. Nah, baiklah pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang antum semua duduk ya, bisa menghadap ke kiblat dan lainnya. Kemudian bisa selonjoran dan usahakan sediakan kresek, karena dikhawatirkan biasanya kalau jin itu ada di bagian perutnya, itu dia akan keluar lewat muntah. Silakan antum ikutin bacaan saya, dan bacaan ketika meruqyah mandiri minimal 5 surat. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ya, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, ulang lagi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tiap-tiap surat nanti kita bacakan di telapak tangan seperti ini. Tiap-tiap setelah selesai surat Al-Fatihah ditiup. Selesai ayat kursi tiup lagi. Sampai selesai An-Nas, ya tiap kali selesai surat maka ditiup di telapak tangannya. Nah, baiklah, kita akan mulai dengan bertawus dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan tiup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Silakan tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan tiup. Baru diusap seluruh tubuhnya. Usap. Kemudian di tangannya diusap. Ya, di dadanya usap. Ya, kemudian ditutup lagi. Yang teratur berarti di perut, kemudian sering sesak napas, biasanya di dada, sering gelisah, sering sensitif, ya, itu usap dari bagian perut, arahkan ke atas, usap, syukur muntah, ya Allah, kemudian usap lagi, arahkan ke atas, ya, kemudian di kaki, ya, kemudian kaki lagi, ya. Begitu pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang selanjutnya kita mengulangi metode usapan. Dan bagi pemirsa TV yang merasakan panas mungkin di dadanya, kemudian di kepalanya, caranya adalah fokuskan khusus di bagian dada atau di bagian kepala. Ya, nanti saya ajarin dipijat-pijat gini. Ya. Kemudian mulai dari atas dulu. Antum ikutin saya, kita fokus dari kepala dulu, baru nanti di bagian dada dan di bagian perut. Antum semua lihat, kita bacakan telapak tangan, ya, 5 surat lagi. Mulai dari Al-Fatihah. Silakan, kedua tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditiup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu
حفظهما وهو العلي العظيم. Betul? بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الjinnah wan nas. Silakan tiup. Diarahkan di bagian kepala, dari kepala, diusap. Ya, di ubun-ubunnya, diusap. Arahkan, suruh keluar lewat mulut. Arahkan ke bawah. Ukhruj ya Allah, arahkan. Suruh keluar lewat mulut. Ukhruj ya Allah. Usap lagi. Terus, usap. Ya, terus ditekan-tekan di bagian ubun-ubunnya. Arahkan, suruh keluar lewat mulut. Terus, ukhruj ya Allah. Kemudian di bagian mata yang sering ngantuk, yang gampang ketika baca Al-Quran sering ngantuk, usap lagi di bagian matanya, di tepak matanya. Terus, arahkan, suruh keluar lewat bawah. Ukhruj ya Allah. Kemudian yang susah dapat jodoh itu, ya biasa di wajahnya. Nah, terus usap ke bawah. Terus, arahkan, suruh keluar lewat mulut. Ukhruj ya Allah. Kemudian yang sering pegal di belakang, di leher. Ini biasanya gampang stroke. Kalau di sini sering pegal, sering sakit di lehernya, itu gampang stroke. Ya, arahkan, usap. Terus, suruh keluar lewat mulut. Ukhruj ya Allah. Saya menggunakan kata ukhruj. Terus, ya, ukhruj ya Allah. Kemudian di bagian perut, tarik, ditiup di lepas tangannya. Kemudian usap. Arahkan ke atas, arahkan. Suruh keluar lewat mulutnya. Ukhruj ya Allah. Ayo, semua jin yang ada di bagian perut kaum muslimin, naik semua. Kemudian muntahin langsung. Ukhruj ya Allah. Yang di bagian dada, yang sering gampang capek, kemudian sering sesak napasnya. Terus semua jin-jin yang ada di telapak yang di dada. Ukhruj ya Allah. Kemudian yang ada di rahim, ditekan. Kalau di rahim itu gampang sering keguguran. Kemudian bagian telur itu sulit dapat anak. Ya, tarik ke atas, arahkan ke atas, usap. Terus suruh keluar lewat mulutnya. Arahkan, muntahin. Ukhruj ya Allah. Semuanya. Terus naikkan, suruh keluar mulut. Ukhruj ya Allah. Kemudian yang sering pegal di belakang, ditepuk. Ayo, ukhruj ya Allah. Terus ditepuk di bagian pundaknya, ditepuk. Suruh keluar lewat jari-jari tangan. Terus keluar semua, masyaallah. Yang di tangan kaum muslimin dan muslimat, semuanya keluar, turun semua lewat jari-jari. Ukhruj ya Allah. Bagian kanan lagi, ditepuk, keluar semua, masyaallah. Kemudian arahkan ke bawah, arahkan. Terus keluar semua, masyaallah. Jadi tangan, arahkan lagi. Ukhruj ya Allah. Terus ditepuk, lagi ditepuk. Terus arahkan ke bawah. Ya, para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini metode usapan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum pemirsa TV yang di rumah yang merasakan mungkin pusing, silakan dipijit-pijit di bagian sini. Kalau pusing, ya, kemudian sering lupa ketika sholat, lupa rakaat, lupa bacaan, antum tekan seperti ini. Tekan, arahkan ke bawah, suruh keluar lewat mulut. Kemudian yang gampang ngantuk setiap baca Al-Quran, setiap menghadiri majlis ilmu, majlis yang sunnah,
kemudian gampang ngantuk, ya, maka ini di di kelopak matanya di sini, di pelipis, di alis mata, arahkan ke bawah, suruh keluar lewat mulut, semuntahin. Terus kemudian para pemirsa yang sulit dapat jodoh, ya, ketika melihat suami, ya, kemudian marah, atau sebaliknya ketika seorang suami melihat istrinya gampang marah, kelihatan istri yang tadinya cantik, ya, kelihatannya jelek, berarti di wajahnya. Tekan dia, diusap-usap, arahkan ke bawah, suruh keluar ke mulut, semuanya keluar, Allah. Terus semuanya keluar. Kemudian yang di perut, setiap kali mau sholat sering BAB, ya, buang angin, buang air kecil, berarti di bagian perutnya, di bawah pusar, nah, di atas kelakiannya itu, di atas kemaluannya, ditekan situ, arahkan ke atas, suruh keluar, arahkan, suruh keluar lewat mulut, langsung mutain, Allah. Terus tekan lagi, arahkan ke atas, suruh keluar, Allah. Kemudian di dada yang sensinya tinggi, gampang marah, di ulu hatinya di sini, ya, ditekan, usap, arahkan ke atas, Allah. Terus lagi, usap lagi, kemudian arahkan ke atas sampai muntah, Allah. Terus lagi, saya lagi, semua jin-jin, Allah. Nah, ini ruqyah, metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti saya akan bacakan beberapa surat untuk antum semua yang di rumah. Antum fokuskan, yang pemirsa di rumah, fokuskan di bagian yang sakit. Kalau di di kepala, letakkan telapak tangannya. Kalau yang sakitnya di bagian mata, letakkan telapak tangan di bagian matanya, atau seterusnya, tergantung di mana yang dirasakan sakit. Sekarang saya bacakan 3 atau 4 surat untuk antum semua. Silakan disimak dengan khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli 'ainin hasid wallahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syar jan, wahai bangsa jin semua yang ada di rumah, di kamar, kemudian yang ada di kamar tamu,
kemudian yang ada di tubuh pemirsa Wisata TV, yang ada di kepala, di dadanya, di perut, semuanya naik keluar muntah. Ukhruj ya Allah. Sekali lagi, yang ada di kaki, di tangan, di perut, di punggung, kemudian di dada, di bagian mata, semuanya naik ke atas, naik semua. Ukhruj ya Allah. Dan muntahnya semua. Kalian diciptakan oleh Allah bukan untuk berbuat zalim sama manusia, wahai musuh-musuh Allah, akan tetapi kalian diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ukhruj ya Allah. Semuanya keluar semua. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ruqyah yang kita ajarkan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan antum ketika sakit silakan amalkan dan praktekkan apa yang saya ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Baik, satu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, jika Anda ingin berkonsultasi silakan saja langsung hubungi kami di 0822 1111 1332. Ustaz, nampak sudah ada yang masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana, Ibu? Ini dari Ibu Oma dari Kuningan. Ibu Oma di Kuningan. Silakan Ibu Oma. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, ini kan sakit punggung saya itu kan bengkak ya. Iya. Ibu Oma dari Kuningan. Iya, Ibu langsung saja. Iya. Iya. Iya, saya tuh ini udah sakit punggung udah lama, udah mungkin ada 10 tahun lebih ya. Iya. Ini awalnya kan saya sakit punggung, tapi punggung saya tuh kan berbusung ya. Ya, jadi badan saya tuh agak pendek sekarang tuh, tulang tengahnya tuh agak mendukung gitu. Udah ke dokter, udah kemana-mana ya, mungkin kata dokter sklerosis, tapi emang ada cerita dulunya tuh. Iya. Iya. Pernah saya sampai iya, sampai sekarang saya juga tenaga saya udah kurang fit istilahnya, bawa CMB juga nggak kuat. Itu udah lama, pada udah 10 tahun yang lalu ya. Iya. Awal-awal. Ibu Oma, yang ingin ditanyakan oleh Ibu apa? Ya maksudnya kan punggung saya jadi kasarnya sih jadi sebelah gitu ya Pak ya. Ya baik, mungkin ada gangguan jin atau tidaknya itu Bu ya. Mohon gitu ya. Ya baik Ibu Oma, terima kasih. Iya, Ibu Oma di Kuningan setelah udah hampir 10 tahun sakit punggung, Ustaz. Bahkan berkesan badannya terlihat lebih pendek, Ustaz. Ya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada di Kuningan, ya barakallahu fiik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ibu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibu dan keluarga di rumah. Pertanyaan sangat bagus. Sudah lama beliaunya sakit punggung. Apakah itu gangguan jin? Ya, kalau sekiranya Ibu Oman tadi sudah periksa ke dokter, kemudian dokter itu mengatakan normal atau ada rasa sakit secara medis, ya, itu kemudian sulit diobati oleh dokter, sudah berobat ya puluhan kali bahkan bertahun-tahun sering diobatin akan tapi tidak ada perubahan sedikit pun, besar kemungkinan Ibu ada gangguan jin yang ada di bagian punggungnya, dapat di bagian pinggangnya. Nah, cara menterapinya adalah Ibu bacakan ayat di telapak tangan Ibu, ya, ayat yang saya sebutkan tadi minimal 5 surat, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiup, baru ditepuk di bagian pinggangnya Bu, ditepuk gini, ya, ukhruj, ya Allah, arahkan ke bawah, suruh keluar lewat angin, arahkan lagi Bu. Kemudian ditiup lagi, kemudian arahkan, suruh keluar lewat angin, atau suruh keluar lewat BAB. Nah, insya Allah Ibu rutinitaskan tiap hari, continue insya Allah, dengan izin Allah Ibu disembuhkan dari penyakit tersebut insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, boleh kita lihat nomor berikutnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana? Dari Udin Nasruddin dari daerah Jalur dari Palembang. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini ya mau bertanya. Ya. Bertanya mau masalah ini sama kawan-kawan. Kami dulu pernah mengikuti bahwasannya ilmu-ilmu yang amalan-amalan kebitaan seperti kekebalan dan seperti ilmu untuk jaga diri itu lah, Ustaz. Nah, kami di sini minta solusinya, langkah awal ini kayak gimana, Ustaz? Ya. Sebentar Pak, jangan dimatiin dulu. Apakah Bapak mau membuang ilmu tersebut? Insya Allah mau membuangnya. Iya, ya alhamdulillah, ya barakallahu fiik. Cukup Pak ya pertanyaannya? Oh iya ya, Ustaz. Ya. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak yang bertanya dan keluarga yang di rumah. Alhamdulillah, ini salah satu hidayah yang Allah berikan Bapak, bahwa ketika Bapak ingin membuang ilmu tersebut, dan insya Allah Allah akan menolong dan membantu Bapak. Ingat Bapak bahwasanya ketika Bapak masih tetap berada dan bersekongkol dengan jin, selama itu pula Bapak terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah kepada Bapak, dan Bapak mau kembali kepada jalan yang benar dan ingin membuang semua ilmu yang Bapak miliki. Nah, pengalaman kita di lapangan bahwa rata-rata yang belajar ilmu kebal itu ada namanya jin khodam. Ya, perlu saya jelaskan bahwa khodam itu ada dua. Ya, yang pertama khodam jin. Khodam itu artinya pembantu, jin pembantu. Yang pertama khodam karena turun temurun, karena keturunan dari neneknya, dari kakeknya, dari bapaknya, ya, turun temurun. Jadi saling mewariskan di antara mereka. Nah ini jin khodam karena keturunan. Kemudian yang kedua, ada namanya jin khodam karena dipanggil. Nah, jin khodam karena dipanggil itu dengan dua cara juga, Pak. Yang pertama adalah dengan cara belajar ilmu kebal, belajar ilmu tenaga dalam, ilmu ilmu tenaga dalam, ilmu kebal dan sebagainya, itu khodam jin karena dipanggil. Yang kedua adalah jin khodam dengan cara mengamalkan wirid-wirid atau zikir-zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengamalkan wirid atau zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka jinnya akan masuk ke tubuhnya, seperti Al-Jabar sampai 1000 kali, Allah 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 sampai 1000 kali, maka jinnya akan masuk. Nah ini ya jin khodam yang telah memasuki tubuhnya. Nah caranya Bapak berusaha untuk meruqyah diri sendiri. Dan biasanya Bapak perhatikan bahwa jin khodam itu biasanya di punggungnya. Di sini Pak, itu macan putih. Sama di sininya Pak. Maka Bapak bacakan ayat Al-Quran, ayat ruqyah yang saya ajarkan tadi, kemudian ditepuk. Sambil dempetan, ukhruj ya Allah, sambil dempetan. Kemudian arahkan ke bawah. Ditepuk lagi, suruh keluar lewat jari-jari. Kemudian ditepuk lagi, suruh keluar lewat jari-jari. Begitu seterusnya Bapak. Dan ingat, jin khodam, apalagi belajar ilmu sudah lama ya Bapak, tidak bisa dikeluarkan dengan 1 kali atau 2 kali ruqyah. Terus menerus Bapak ruqyah mandiri. Ya mudah-mudahan atas izin Allah Bapak disembuhkan dari penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kita angkat nomor berikutnya. Ya, mungkin dari pesan singkat terlebih dahulu dari masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Dari Pak Banjing di Pontianak. Pontianak. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Yang saya tanyakan bagaimana kalau terjadi ada orang yang kehilangan, Pak. Orang yang? Hilang, kan? Saya biasanya orang itu hilang. Jadi orang biasanya baca kembali. Orang itu atau anak lah ditempur di sungai atau di kemana kan hilangnya anak-anak atau barang yang hilang, Pak. Oh gitu, baik Bu. Bagaimana cara meruqyahnya itu? Dan ada lagi Pak, pandangannya kalau ada anak itu mau dengan
coba mau istri orang mau dengan suami orang itu, bagaimana cara merupiahnya? Ya baik. Coba. Ya baik, terima kasih. Iya Bapak, dari pertanyaan saya ini terkait yang misal untuk menemukan barang yang hilang atau mungkin orang yang katanya bisa jalan di air misalkan seperti itu. Terus yang kedua juga misalkan ada orang yang menyukai istri orang atau suami orang, ini bagaimana meruqyahnya? Insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak dan keluarga yang bertanya tadi. Yang pertama, bahwa bagaimana cara meruqyah atau cara mengembalikan barang yang hilang, atau ada orang yang bisa jalan di atas air, ya gitu pertanyaan. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ini dinukil oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa huwa yukhaliful Qur'ana was sunnah fashhiduhu annahu syaitan. Kata Imam Asy-Syafi'i, apabila kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di atas udara dan dia sunnah, sholat sejak juga, ya, sholatnya ditinggalkan, tidak pernah ke masjid, akan tapi dia bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di atas udara, kata Imam Syafi'i, fashhidu, saksikanlah bahwa dia itu adalah syaitan. Berarti dia bisa berjalan di atas air itu adalah atas bantuan dari syaitan. Nah, bagaimana cara supaya bisa mengembalikan barang yang hilang? Berdoa kepada Allah, Pak. Saya juga sering hilang barangnya, tapi saya nggak tahu cara mengembalikannya. Cukup apa? Berdoa saja sama Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan barang kita yang hilang. Dan saya belum mendapatkan cara untuk meruqyah agar barangnya bisa kembali lagi, insyaallah. Cukup kita berdoa saja sama Allah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang untuk meruqyah istri orang. Ya, ini juga salah satu gangguan jin. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Bali rahimahullah di dalam kitabnya Wiqayatul Insan minasyaitonil jinni. Beliau menjelaskan bahwa salah satu orang yang ada gangguan jinnya itu adalah ketika hawa nafsu bergejolak. Nah, ketika hawa nafsu bergejolak, kalau seorang itu seorang suami bernafsu dengan istrinya atau istri bernafsu dengan suaminya, ini salah satu ibadah. Tapi kalau ada seorang istri bernafsu dengan suami orang lain atau seorang suami bernafsu dengan apa? Diusap, arahkan ke atas, suruh keluar muntah. Kalau di kepala ditekan-tekan, suruh keluar lewat muntah seperti tadi yang diajarkan, ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kita jawab dari pertanyaan sekali yang banyak sekali telah masuk, Ustaz. Namun kayaknya nggak semua yang bisa kita jawab hari ini. Yang pertama dari Pak Haji Hasil di Japura, Ustaz, yang bertanya, Assalamualaikum. Jika orang suka mengirim sihir, kalau kita bacain Al-Quran, sihir itu bisa berbalik ke pengirimnya. Ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak dan Ibu yang bertanya di rumah. Pertanyaan pertama adalah ketika bangun tidur terasa berat, mungkin punggungnya berat atau matanya mau buka akan tapi berat. Seperti apa? Ditutup sama seseorang, ya. Pertanyaan seperti itu, ya. Nah, ya, sebelum tidur usahakan kita wirid yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ini wirid itu sebelum tidur, ya, sunnahnya sebelum tidur, ya. Bapak bisa berwudu dulu, kemudian mengangkat kedua tangannya, kemudian membaca ayat kursi 1 kali, kemudian ingat tidak ada sunnahnya membaca surah Al-Fatihah, karena ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali. Tidak boleh ditambahin dan tidak boleh dikurangin. Nah, ini menjadi sunnah Nabi. Kalau ditambah atau dikurangin. Kemudian Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian ditiup ke telapak tangannya. Diusap.
ke seluruh tubuhnya semampunya, ditiup selama 3 kali. Ya. Tiup lagi. Kemudian kita membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Tidak ada hadisnya dari Nabi bismika Allahumma wa bismika amutu, itu hadisnya dhaif. Yang sahih dari Nabi adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Supaya apa? Supaya ketika kita bangun malam nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jin yang ingin mengganggu kita ketika kita sedang tidur itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan itu semua. Nah, kalau sekiranya masih berat juga, berarti besar kemungkinan di tubuhnya itu sudah ada gangguan jin dan dia harus bisa meruqyah dirinya sendiri. Terus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar jin-jinnya bisa keluar dari tubuhnya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia bisa diringankan oleh Allah untuk sholat tahajud dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, seandainya dikirim sihir kita baca Al-Quran, apakah bisa balik ke orang yang mengirimnya? Ya, ini wallah kita nggak tahu apakah ketika ada yang ngirim bisa dibalikin atau tidak. Cuman pengalaman kita adalah di lapangan bahwa ketika kita meruqyah pasien yang karena penyakit sihir yang disantet sama orang, kemudian kita bacakan ayat-ayat yang mengandung sihir seperti surah Wattaba'u ma tatlu syayatin wal mulki Sulaiman, yaitu surah Al-Baqarah 102. Kemudian kita membacakan surat Al-A'raf wa auhayna ila Musa naliki asal. Itu ayat-ayat berkait dengan sihir. Nah, adapun kalau kita memerintahkan jin itu untuk kembali kepada majikannya, ayo keluar jin, kembali ke majikan kamu. Apakah bisa dia? Insya Allah dia bisa. Jinnya akan, kalau jin itu berani, dia akan bisa kembali ke majikannya. Bahkan ada salah satu dukun yang pernah naruqyah. Naruqyah pasien ini, kemudian jinnya ngomong, Ustadz, kalau saya keluar dari tubuh bapak ini, maka dukun yang santet ini akan lumpuh. Biarkan saya bilang. Ya, kalau kamu berani, lawan tuh dukun supaya dia bertobat. Akhirnya Masya Allah, ternyata benar, dukunnya bisa lumpuh. Masya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam dilakukan Rasulullah, setiap Rasulullah diganggu sama orang kafir Quraisy, Rasulullah bahkan mendoakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita, tugas kita adalah untuk menasihati jinnya saja. Kita membacakan Al-Qur'an, kemudian kita nasihatin jin ya supaya dia tidak bersekutu dengan majikannya. Karena namanya bersekutu itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Erwin Siregar dari Medan, Ustaz, yang bertanya, istrinya itu sering bermimpi buruk, Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Lalu dari Ibu Rahma di Padang yang bertanya, bagaimana cara meyakinkan orang tua agar yakin dan bisa memberi ruqyah dengan dukun? Kakak saya seperti terkena gangguan jin, namun orang tua minta obat pada orang alim yang dianggap pintar di kampung. Iya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ibu yang bertanya di rumah dan semoga Allah melindunginya. Pertanyaan yang pertama adalah cara mengetahui apa? Istrinya yang sering bermimpi buruk. Ya, istrinya sering mimpi buruk. Apa yang harus dilakukan? Dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Husainani di dalam kitabnya Aktsar. Ya, ini dalam kitab ini Aktsar min alfi da'watin fil yaumi wal lailah. Beliau menjelaskan, membawakan riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa apabila kita mengalami mimpi buruk, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukan 4 perkara. Ya, setiap kita mimpi buruk, kalau antum mimpi buruk, maka amalkan. Kemudian kedua adalah meludah ke kiri 3 kali. Ya, dengan meludah ringan. Ludah seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah membalikan membalikan posisi tidurnya. Misalnya tadi tidurnya menghadap ke utara, ya, maka dia membalikkan hadap ke selatan, atau kepalanya tadinya hadap ke barat, bisa ya balikkan jadi hadap ke timur. Jadi nggak ada sunnahnya di kalangan umat Islam bahwa setiap mimpi buruk bantalnya dibalik. Nah, ini nggak ada sunnahnya. Sekalian aja kasurnya dibalik, kan gitu. Jadi nggak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi yang sunnahnya itu adalah membalikkan posisi tidurnya. Kemudian yang keempat, dijelaskan Rasulullah adalah tidak boleh menceritakan mimpi buruknya kepada orang lain. Nah, 4 perkara inilah yang harus kita amalkan ketika kita mimpi buruk. Nah, kalau ini juga salah satu ciri-ciri ada gangguan jin. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau orang itu sering mimpi buruk seperti bertemu dengan ular, kalajengking, binatang buas, itu tanda di tubuhnya itu ada gangguan jin. 99% itu ada gangguan jin. Maka bagaimana caranya? Ya bisa meruqyah mandiri yang pernah kita ajarkan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya tadi Ibu Rahma di Padang saat yang bertanya untuk membedakan dukun dengan ruqyah. Ya, bagus, masya Allah, ya, tabarakallah. Ini pertanyaan sangat bagus, bahwa dukun itu ada 2. Yang pertama ada namanya dukun tradisional. Kalau dukun tradisional itu mungkin bisa kita kenali mereka, ya pakai keris, pakai batik apa segala ya, baju hitam. Nah, ini insya Allah kita bisa mengenali mereka. Tapi yang kedua ini sulit. Orang awam pun sulit untuk mengenali mereka, yaitu dukun berkedok ustadz. Nah, ini susah. Dukun berkedok kiai. Kenapa? Karena pakai sorban, pakai jubah putih, pakai tasbih, sehingga orang awam pun sulit, apakah ini dukun atau ini ustadz beneran? Ini sulit. Nah, cara untuk mengenali mereka, ya ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan min Syaitonir Jinni. Beliau menjelaskan bahwa yang pertama, bahwa kalau dukun itu atau ustadz atau kiai tadi sering menanya ketika ada pasien datang, kemudian dia menanyakan tentang nama dan ibunya pasien, gitu ya. Nama kamu siapa? Nama ibu kamu siapa? Berarti ini salah satu ciri dukun. Yang kedua, dia ketika menangani pasien, bacaannya tidak dikerasin, hanya komat kamit mulutnya, dan pasien pun tidak tahu apa yang dia baca. Ini ciri-ciri dukun. Kemudian yang ketiga, ya dia akan memberikan sesuatu, baik itu berupa kertas atau berupa buku atau telut dan lain sebagainya untuk simpan di rumahnya atau ditanam di depan rumahnya, ya, simpan di bawah di kolom tempat tidurnya. Ini semua adalah dukun. Atau yang selanjutnya memberikan syarat. Contoh, kalau kamu datang sini bawa ayam putih, ya, telur putih, telur hitam dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dukun. Sekalipun dia itu sorbannya 7 susun, Pak. Jangan percaya dengan sorban 7 susun, jangan percaya. Tapi kalau caranya nggak sesuai dengan sunnah, maka itu adalah dukun berkedok ustadz, dan hindari itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya itu yang mengatakan kakaknya sudah menderita 15 tahun kena gangguan jin. Ini bagaimana cara mengobatinya? Kalau ada misalnya bertanya, saya merasa ada sesuatu benda yang berjalan di dan kadang sakit sekali. Apakah ini termasuk gangguan jin? Bagaimana cara pengobatan secara Al-Quran? Sebagai info, sebelumnya saya pernah mendapat sakit yang disebabkan guna-guna. Hamba Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi bapak dan ibu yang bertanya, dan semoga Allah melindungi antum semua di rumah. Ya, pertanyaan yang pertama adalah sudah 15 tahun. Ya, sudah 15 tahun kena gangguan jin. Bagaimana caranya? Ini Masya Allah, ini butuh proses. Ada pasien kita yang sudah puluhan tahun, dia disantet kira-kira hampir 20 tahun dia kena gangguan jin. Nah, dan ini harus butuh kesabaran. Dengan cara apa? Satu sebenarnya, yaitu ruqyah syariah. Ruqyah syariah ini mungkin bapak ibu meruqyah untuk dirinya sendiri dulu. Nah, kalau tidak bisa meruqyah secara syariah, ya mungkin bapak sudah mencoba ruqyah mandiri, gitu ya, ruqyah mandiri, tapi belum maksimal, mungkin bisa datangin ustadz yang paham masalah ruqyah, datangin, konsultasikan masalah itu. Tapi jangan minta ruqyah, ya ibu atau bapak, jangan minta ruqyah, karena hukum meminta ruqyah
ya kata para ulama adalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu datangi ustaz mengeluhkan tentang penderitaan yang dialaminya. Nah, kemudian ustaz mengatakan, "Yuk, oke lah. Biar saya yang ruqyah kamu." Nah, ini hukumnya boleh. Maka nasihat saya, datangin ustaz yang paham ruqyah. Kalau ustaz itu meminta untuk ruqyah, silahkan. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu penyakit yang 15 tahun tadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya tidak bisa langsung hilang saat itu juga, Bu. 1 kali, 2 kali, 3 kali ruqyah tidak bisa. Biasanya seminggu bahkan 1 bulan ya baru bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya, bagaimana melawan jin yang menguasai saya? Bahkan dia juga ikut membaca Al-Quran. Bahkan suaranya lebih bagus dari saya. Insyaallah. Sudah 4 tahun saya merasa tersiksa karena jin pinggang, organ intim, dada. Saya sakit dan panas. Saya sudah diruqyah, tapi jin ini belum juga pergi. Sudah saya sholat 5 waktu. Insyaallah. Barakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan ibu dan melindungi ibu semua di rumah. Bahwasanya ketika kita ibu merasakan seperti itu, ibu pernah meruqyah diri sendiri atau ibu meruqyah orang lain, kemudian jinnya malah mengikuti bacaan kita. Ini ketahuilah bahwa ini adalah jin sedang ngetes keimanan kita. Ya. Dan ingat, tidak ada satupun jin, dan itu harus yakin, keyakinan Ahlussunnah Jamaah. Tidak ada satupun jin yang bisa menahan kekuatan dari Allah, yang bisa menahan ayat-ayat Al-Quran. Ketika jin itu mendengarkan ayat Al-Quran, ya, tanda petik ya, jin yang zolim, jin yang kafir dan lain sebagainya, ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran pasti merasa kepanasan. Nah, kalau mereka mengulangi bacaan kita, ingat, itu adalah tes dan jin, ujian dari jin. Jin ingin ngetes apakah ustadz ini atau apakah ibu ini mentalnya kuat nggak, akidahnya kuat nggak. Saya akan tes dia ini. Bahkan ada jin seperti itu. Ya, dia mengatakan seperti ini, "Bu, itu ayat sudah saya kuasai itu. Bahkan saya lebih fasih daripada ibu. Ngapain ibu bacain ke saya?" Nah, ini adalah salah satu talbis atau cara jin untuk melumpuhkan mental kita, untuk menjatuhkan mental kita. Maka ibu, nasihat saya, terus setelah membaca ayat Al-Quran, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tanamkan keyakinan bahwasanya Allah akan menolong ibu dengan ayat Al-Quran Karim. Kalau ibu tanamkan seperti itu, maka jin-jin yang sok-sok gaya tadi insya Allah akan dilumpuhkan dengan kekuatan ayat Al-Quran atas jin Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Kekuatan jin, kekuatan sihir, maka tanamkan akidah sahihah, yaitu akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu satu akidah inilah akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya akidah salafus saleh. Jangan pernah keluar dari akidah ini. Ya, bahwa ketika kita keluar dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya seperti percaya sama dukun, kita percaya dengan takhayul, ya syirik, kemudian bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu penyebab syaitan itu bisa menguasai kita semua. Maka sekali lagi tanamkan akidah yang lurus ini, jangan sampai memberi celah-celah jin masuk ke tubuh kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari gangguan jin, dan mudah-mudahan kita terus berjuang untuk berjihad melawan syaitan. Dan ketahuilah bahwasanya melawan syaitan itu termasuk jihad, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat, bahwa termasuk perbuatan jihad itu adalah kita melawan syaitan dengan cara ruqyah syariah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin mengkonsultasi ke saya, bisa lewat nomor HP saya, silakan dicatat, tapi jangan lewat SMS ibu. Jangan telepon sekarang ya, nanti mungkin besok atau nanti telepon kira-kira jam 10 nanti baru nelpon saya karena dalam perjalanan. Silakan dicatat 08234 053 4059. Saya ulang lagi 08234 053 4059. Ya, bisa bertanya lewat SMS dan lewat telepon.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa Salat TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita dalam program kajian Ruqyah Syariah. Kami mohon maaf karena banyaknya pesan singkat yang telah masuk ke line pesan singkat kami belum sempat terjawab semuanya. Mudah-mudahan jika Allah mengizinkan kita akan bisa menjawab semuanya. Saya Aminullah dan narasumber kita Al-Ustaz Hasan Mubarak Al-Hafiz serta seluruh kabar kerja petugas malam hari ini mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.